Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Simpang 3 jalur kereta tebu Pabrik Gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jalur ini berada di daerah Rojopolo. Ini adalah jalur yang mengarah ke selatan, lebih tepatnya mengarah ke barat daya teman-teman, karena jalurnya miring ya, diagonal antara selatan dan barat. Jadi lebih tepatnya arah barat daya. Dan di sini ada jalur yang lurus dan ada percabangan jalur yang ke arah kiri dan ke arah kanan. Saya dari dulu kepingin hunting jalur nonaktif teman-teman, jalur yang mengarah ke utara, yaitu percabangan dari jalur yang mengarah ke kanan ini. Jadi lokasi relnya berada di depan rumah warga dan di tepi jalan teman-teman. Asik sekali. Oke, kita akan ke sana teman-teman. Kita berbelok ke kanan teman-teman. Nah, di depan itu terlihat ada bekas jembatan kereta tebu, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan. Di depan sana ada bekas jembatan lagi. Nah, inilah relbed bekas jalur kereta tebu dari percabangan jalur Simpang 3 yang ke arah kanan tadi, teman-teman. Dan ini bekas jembatan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan penelusuran jalur nonaktif Pabrik Gula Jatiroto ke arah utara teman-teman. Dan di depan sana mulai tampak relnya di setelah ladang tebu ini. Dan tepat di setelah ladang tebu ini ada bekas percabangan ke arah kanan menyeberangi jalan ini. Nah, ini mulai perkampungan, nanti kita akan lihat di beberapa lokasi relnya masih ada. Nah, ini dia teman-teman. Masih terlihat bekas jalur rel kereta tebu Pabrik Gula Jatiroto. Dahulu posisi weselnya di sekitar sini teman-teman. Di sekitar sini posisi weselnya. Dan kalau kita lihat di Google Street View tahun 2015, masih ada tuas penggeser lidah wesel di sebelah kanan. Nah, masih ada sisa jalur yang berbelok ke kiri teman-teman. Ini dia, menyeberangi jalan ini. Dan di seberang jalan masih ada. Masih ada relnya. Dan di depan itu ada jembatan, semoga saja masih ada relnya. Nah, benar teman-teman, masih ada relnya di jembatan ini. Seperti biasa, di setelah jembatan rel sudah dihapus. Oke, kita kembali. Dulu saat saya pertama kali hunting di jalur nonaktif ini, rel yang menyeberangi jalan ini masih tampak teman-teman.
Nah, mungkin jalan ini sudah diaspal beberapa kali, jadi semakin tinggi dan perlintasannya tak terlihat lagi. Oke, kita lanjut ke arah utara. Muncul lagi relnya di sini. Ya. Muncul tenggelam, muncul tenggelam. Masih ada relnya teman-teman di sebelah kiri jalan. Namun di lokasi tertentu relnya tertutup tanah. Pasti indah sekali pemandangan saat jalur rel ini masih aktif, masih dilewati kereta tebu. Kemungkinan ini terpendam tanah teman-teman ya. Nah benar, ini ada relnya. Namun putus di sini teman-teman. Di setelah halaman masjid kembali terlihat relnya. Namun sudah putus di sini. Kita lanjut ke arah utara. Nah, ini teman-teman, relnya ada lagi di sini. Tadi putus di setelah halaman masjid. Dan di sini kembali terlihat relnya. Oke, kita lanjut ke arah utara teman-teman. Jalur rel nonaktif ini akan bertemu dengan jalur rel dari arah timur. Oke, kita berhenti di sini dulu teman-teman. Jadi sebentar lagi jalurnya akan berbelok ke kanan, bertemu dengan jalur rel dari arah timur. Namun jalur percabangannya sudah tidak terkoneksi lagi teman-teman. Tapi masih ada bekas rel yang melintasi jalan di depan sana. Untuk relnya masih utuh teman-teman. Dan uniknya di tengah-tengah jalur rel ini sudah dibangun tiang lampu penerangan jalan teman-teman. Berarti warga di sekitar sini menjaga jalur rel ini ya. Buktinya sudah nonaktif lama sekali, tapi jalur relnya masih utuh. Dan wajar kalau tertutup tanah dan rumput. Tadi sebagian besar saat kita penelusuran ke arah sini, sebagian relnya tertutup oleh tanah dan rumput teman-teman. Ya kondisinya seperti ini wajar ya kalau miring-miring atau mekar karena tidak ada perawatan. Bantalan kayunya masih ada. Nah, pondasi tiang lampunya tepat di tengah rel ini. Paku relnya pun masih ada teman-teman. Halo. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan ke arah utara hingga bekas pertemuan jalur dengan rel yang mengarah ke timur barat. Nah,
Nah, di sini relnya mulai berbelok ke arah kanan, teman-teman. Nah, di sekitar sini berbeloknya. Nah, ini masih ada retakan aspal yang menunjukkan bekas rel yang berbelok ke kanan, bekas perlintasan jalur kereta tebu. Dan jalurnya bertemu dengan rel yang mengarah ke timur barat ini. Pertemuan jalurnya di arah timur ini. Nah, ini teman-teman. Nah, bertemu di sini. Oke teman-teman, jadi inilah bekas pertemuan jalur dari arah selatan tadi bertemu dengan jalur rel yang ada di arah utara ini, dari arah timur menuju ke barat. Dan jalur yang sebelah kiri ini teman-teman dipakai terakhir di musim giling tahun 2022. Mulai musim giling tahun 2023 sudah tidak dipakai jalur ini. Dan percabangan yang ke arah selatan ini sudah nonaktif jauh sebelum jalur sebelah utara ini nonaktif. Kalau kita lihat di Google Street View tahun 2015, masih ada pertemuan jalurnya di sini. Wesel percabangan di sekitar lokasi ini. Nah, ini ya. Pertemuan jalurnya dulu di sekitar lokasi ini. Batang rel sebelah kiri putus di sini. Nah, ini ya, masih ada bantalan relnya. Nah, batang rel sebelah kanan putus di sini. Saya pernah mendokumentasikan kereta tebu melewati jalur yang lurus ke arah barat di musim giling tahun 2022. Saat sebelum musim giling, jadi istilahnya mencoba jalur sekaligus membawa lori bermuatan ram. Perdana melewati jalur ini di 2022. Nanti kita akan bandingkan dengan lokasi di depan sana ya, di dekat perlintasan. Waktu itu ada dua lokomotif yang membawa lori bermuatan ram, yaitu lokomotif nomor 15 dan lokomotif nomor 14. Namun sayang, jalur yang lurus ke arah barat ini putus di setelah perlintasan itu. Oke, putus di sini teman-teman. Oke, tepat di angle inilah saya merekam lokomotif nomor 15 dan lokomotif nomor 14 dari arah timur, dari arah pabrik gula Jatiroto membawa lori bermuatan ram menuju ke arah barat, ke ladang tebu Blukon. Nah, waktu itu jalur rel di depan sana yang akan dilewati kereta lori masih tertutup pasir dan batu, sedangkan di sini tertutup tanah, teman-teman. Jadi relnya hanya tampak di perlintasan, setelah itu tertutup tanah.
Lalu saya juga merekam dari angle ini saat lori yang ditarik oleh lokomotif nomor 15 melintas dan persiapan lokomotif nomor 14 akan melewati perlintasan ini juga. Dan di belakang ada lokomotif D14. Namun sayang sekarang rel yang mengarah ke barat putus di sini di tahun 2024 ini. Di tahun 2023 sudah putus sih, namun masih ada beberapa rel yang tertinggal. Sekarang sudah bersih, hanya sebatas ini relnya masih ada. Tahun 2022 terakhir dilewati kereta tebu. Tahun 2023 sudah tidak dilewati lagi, dan di musim giling tahun 2024 ini Pabrik Gula Jatiroto mengakhiri layanan angkutan kereta tebunya. Oke teman-teman, tuntas sudah penelusuran jalur nonaktif Pabrik Gula Jatiroto kali ini. Tadi kita sudah mulai dari Simpang 3, jalur kereta tebu yang ada di sekitar daerah Rojopolo, lalu mengikuti jalur percabangan yang ke arah utara hingga berakhir di sini. Ini masih masuk wilayah Rojopolo. Untuk video saat lokomotif Pabrik Gula Jatiroto masih melewati jalur ini, link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.